Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahi. Selamat malam, salam budaya dimanapun berada. Khusus para pencinta seni Reog Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Alfiliasi Hazima Censorita. Sebelum kita melanjutkan acara pergelaran Reog Ponorogo Bulan Purnama yang diadakan oleh Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek. Malam ini kita akan mengupas tentang sejarah berdirinya Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek. Telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Agus Setioko selaku Sekjen di Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana? Saya ingin bertanya Bapak. Bagaimana latar belakang atau sejarah Paguyuban Reog Ponorogo? Ya, terima kasih kepada Pak Susilo. Ya, cek. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Sebelumnya tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek. Nah, terkait yang tadi Mbak sampaikan mengenai sejarah Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek. Jadi kalau kita bicara sejarah Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek, itu memang sangat panjang sekali paguyuban ini berdiri. Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek berdiri tanggal 1 Januari tahun 1985. Jadi usia Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek sampai dengan saat ini, hari ini, itu kurang lebih 3 dasawarsa setengah lebih atau 36 tahun. Nah, namun demikian tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pendiri Paguyuban Reog ini yang pertama, yang tidak lain adalah Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Panembahan Senopati Condro Kusumo Suragul-agul atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Donowarih atau Ki Bodronoyo, atau mungkin yang orang lebih terkenal dan tenar sebutannya adalah Haji Beguk Purnomo Sidi, sarjana hukum. Beliau adalah mantan Bupati Wonogiri 2 periode. Nah, berkat beliaulah Paguyuban Reog Ponorogo ini berdiri. Jadi tahun 1985 itu kita baru ada 12 grup. 12 grup Paguyuban Reog yang ada di DKI Jakarta. Jadi waktu itu namanya masih Paguyuban Reog Ponorogo DKI Jakarta pada tahun 1985. Berkembangnya paguyuban, berkembangnya grup, berkembangnya para seniman, seniwati untuk mengembangkan dan melestarikan Reog Ponorogo Jabodetabek ini semakin tahun semakin bertambah grup atau sanggar reog yang ada di DKI Jakarta. Era kepemimpinan Pak Beguk Purnomo Sidi atau KPPA Panembahan Senopati Condro Kusumo atau Ki Ageng Donowarih atau yang lebih terkenal dengan Bapak Beguk Purnomo Sidi, itu beliau menjadi ketua Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek ini periode tahun 1985 sampai dengan tahun 2004. Jadi hampir 17 tahun. Jadi Pak Beguk ini memimpin Paguyuban Reog di Jabodetabek ini sudah 17 tahun. Belum sampai masa berakhir tahun 2024 waktu itu karena beliau bertugas sebagai Bupati Wonogiri tahun 2000 tahun 2002 kita ada pergantian ketua umum dari Pak Beguk Purnomo Sidi ke Pak T. Yulianto atau Haji Tumirin Yulianto. Era Pak Tumirin Yulianto ini Paguyuban Reog sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai tahun 2024 sampai dengan 2014. Jadi 2024 itu ada 30 grup, di 2024
2014 grup-grup di Jabodetabek ini mencapai 80 grup 2014. Itu di era kepemimpinan Bapak Kanto. Jadi membangun sebuah paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek ini bukan hal yang mudah, karena memang kita harus selalu bertahan, selalu semangat, selalu tentunya kerjasama, selalu guyup dengan teman-teman seniman, seniwati Reok Ponorogo yang ada di Jabodetabek ini. Jadi bukan lantas menjadi paguyuban besar paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek. Jadi pertama paguyuban ini bernama Paguyuban Reok Ponorogo DKI Jakarta. Tahun 2002 akhirnya kita mengembang menjadi Paguyuban Reok DKI Jakarta dan sekitar. Nah itu diantaranya. Pada tahun 2009 kita berkembang lagi menjadi nama Paguyuban Reok Ponorogo se-Jabodetabek. Berjalannya masa ke masa, akhirnya pada malam hari ini sebuah nama yang terpampang di depan adalah bukan Paguyuban Reok Ponorogo se-Jabodetabek lagi, tapi Paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek. Secara legalitas, Paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek itu tahun 2003 di surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2215, tepatnya tanggal 3 Juni 2003 kita mendapatkan SK Gubernur DKI Jakarta. Jadi kita belum berbadan hukum, tapi SK Gubernur DKI Jakarta itulah kekuatan legalitas dari Paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek. Akhirnya masa berikutnya bergantilah ketua umum hasil musyawarah paguyuban tahun 2014 yang terpilih menjadi ketua umum adalah Bapak Catur Yudianto. Nah, di tahun itulah, tahun 2014-2015 akhirnya kita notariskan Paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek ini dan kita sahkan di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 5 Juli 2015. Kita sah di Kementerian Hukum dan HAM itu terkait nama Paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek. Jadi kalau bicara karakter ketua umum dari satu Pak Beguk Purnomo Sidi, beliau adalah seorang birokrat yang bisa menembus birokrasi, instansi, pemerintah maupun swasta, sehingga Reok pada waktu itu sungguh cukup luar biasa perkembangannya. Bahkan kita menjadi utusan Sadupi atau Sarana Duta Perdamaian Indonesia ke 9 negara waktu tahun 1989 sampai dengan 2005. Yang terakhir waktu itu kita di KJRI Davao City. Nah itu perjalanan dari Sarana Duta Perdamaian Indonesia yang di ketua umum waktu itu Pak Beguk Purnomo Sidi. Nah setelah itu Pak HT Yulianto, ketua umum berikutnya, beliau adalah pengusaha dan beliau mencurahkan untuk kemajuan Reok di Jabodetabek. Banyak sekali prestasi yang waktu itu kita capai. Contohnya kita pernah gelar di Istora Senayan yang sekarang Gelora Bung Karno itu dalam kegiatan 100 tahun kebangkitan kebangkitan nasional waktu itu. Nah, kita juga pernah mengikuti event nasional. Di antaranya kita lupa saya tahunnya 2014 era kepemimpinan Pak SBY, kita pernah mengadakan gelar pawai budaya di Istana Negara yang diikuti kurang lebih 120 reok. Tahun 2016 kita punya sejarah Paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek ini, di mana pada saat itu pemerintah menetapkan 1 Juni 2016 sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional. Nah itu Paguyuban Reok Ponorogo Jabodetabek berperan untuk melaksanakan izin kegiatan di Tugu Proklamasi terkait pencanangan hari libur nasional 1 Juni 2016. Itu adalah sejarah. Makanya kami berpesan kepada generasi penerus bahwa Paguyuban Reok ini bukan tiba-tiba ada, tapi ada sejarah berdirinya.
Makanya jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Dan selanjutnya Ketua Umum periode 2014 sampai dengan sekarang, Bapak Catur Yudianto itu, beliau adalah seorang seniman, penggiat seni. Jadi dia lebih banyak fokus kepada pengembangan dan pelestarian para pelaku-pelaku seni di masing-masing korwil maupun grup. Kalau sebelumnya beliau yang pertama adalah birokrat, pengusaha. Nah ini benar-benar beliau adalah pelaku seni tulen. Jadi beliau ini lebih menekankan untuk pelestarian kepada pelaku-pelaku yang di korwil maupun di grup-grup reog di Jabodetabek. Dan sampai dengan sekarang setelah kita adakan musyawarah secara administrasi, kita coba benahi, grup reog yang aktif di Jabodetabek ini berjumlah kurang lebih 54 grup reog. Jadi itulah kurang lebih sejarah berdirinya Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek, Mbak. Terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan tentang sejarah reog Ponorogo Paguyuban tentunya. Untuk itu, mari kita saksikan pagelaran reog Ponorogo Bulan Purnama Korwil Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Sang patih Pujangganom kinarya duta asmara
Asik, ku tak akan melupakanmu.